Selama liburan, biasanya anak-anak cenderung diperbolehkan makan makanan yang selama ini dibatasi seperti makan permen, jelly, boba, dan sebagainya. Nah, gimana ya? Bahaya nggak ya untuk kesehatan gigi dan mulut? Oke, jadi gula itu berbahaya tidak untuk kesehatan gigi? Gula merupakan jenis karbohidrat. Karbohidrat yang tersisa di dalam rongga mulut oleh bakteri yang ada di dalam rongga mulut akan diubah menjadi asam. Nah, asam itu nanti bergabung oleh air liur atau air ludah, kemudian membentuk plak. Plak itulah yang akan menempel di permukaan gigi yang dapat membuat gigi berlubang. Jadi berbahaya atau tidak? Nanti itu tergantung dari jumlahnya, juga dari durasinya, lama waktu di dalam rongga mulut. Tapi kalau bisa dibatasi ya, jangan terlalu banyak. Dan juga nanti perlu diperhatikan juga cara pembersihan gigi dan mulutnya setelah konsumsi gula tersebut. Oke, jadi setelah makan atau minuman yang manis langsung berkumur itu ada efeknya atau tidak? Sebenarnya itu sangat dianjurkan dan baik sekali. Apalagi kalau di waktu siang hari, kan misalnya tidak memungkinkan untuk kita sikat gigi ya. Jadi paling tidak yang kita lakukan adalah untuk berkumur. Itu dapat menjaga kebersihan dari rongga mulut. Jadi minuman dingin atau suhu yang ekstrim, makanan maupun minuman ekstrim itu dapat mempengaruhi gigi kita ya. Jadi sebaiknya jangan makan atau minum yang suhunya terlalu ekstrim. Contohnya misalnya Mams makan bakso panas-panas tuh, kemudian minumnya dingin. Nah, itu dapat mempengaruhi kesehatan gigi kita gitu. Jadi jam libur sekolah itu mempengaruhi sikat gigi apa tidak, karena tidurnya juga kadang suka lebih malam gitu ya Mam ya. Sebenarnya balik lagi ke waktu sikat gigi itu kapan sih yang paling tepat. Jadi waktu sikat gigi yang paling tepat adalah paling tidak 2 kali sehari, kapan aja, yaitu adalah pagi setelah sarapan 30 menit ya, lebih tepatnya 30 menit setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya pada waktu liburan tidurnya misalnya lebih larut, jam 9 malam atau jam 10 malam, yang penting adalah sebelum tidur harus sikat gigi dulu. Karena kebanyakan yang belum tepat itu adalah sikat gigi biasanya pada saat mandi, baik mandi pagi atau mandi sore. Jadi waktu tidur biasanya nggak sikat gigi lagi. Nah, itu yang perlu diperbaiki ya Mams ya. Jadi sikat giginya nanti sebelum tidur gitu. Karena biasanya kalau habis mandi sikat gigi, mau tidur nggak sikat gigi lagi karena dari jeda itu suka makan lagi. Nah, itu kalau misalnya makanannya tersisa dalam rongga mulut itu dapat menyebabkan gigi berlubang. Baik, dari hal asupan mengganggu kesehatan gigi dan mulut tidak, sebenarnya waktu pembentukan gigi itu adalah dimulai saat dalam kandungan ibu ya. Jadi kalau untuk Mam sedang hamil harus sangat diperhatikan nutrisi janinnya, karena pembentukan gigi itu dibentuk selama awal kehamilan gitu. Jadi kalau misalnya kayak kalsiumnya kurang gitu, jadi bisa giginya kurang kuat nantinya, gampang keropos seperti itu. Kemudian untuk masalah gigi yang lain bisa kayak misalnya kayak jarang sikat gigi atau apa, nah itu bisa menimbulkan kayak seperti karang gigi. Nah, karang gigi ini kayak sepele, biasanya suka dianggap sepele, tapi itu sangat perlu diperhatikan karena itu bisa kemana-mana Mams. Jadi karang gigi itu nanti itu kan menekan gusi ya, gusinya turun, sedangkan penyangga gigi adalah gusi dan tulang. Jadi kalau penyangga giginya turun, nanti giginya berarti bisa goyang karena penyangganya turun. Apalagi kalau misal karang giginya terlalu banyak, jadi cuma bukan gusi aja tuh yang turun, karang giginya akan mengikis tulang. Nah, tulangnya itu nanti turun, gusinya turun, kebayang ya, penyangga gigi harusnya misalnya gusinya di sini nih Mams sama tulangnya, tapi karena ada karang gigi dia turun di sini, nanti giginya bisa goyang karena penyangganya juga berkurang, seperti itu.
Baik, kalau misalnya gigi anak terlanjur berlubang, kita lihat dulu nih lubangnya sampai apa. Karena kalau misalnya karies itu biasanya ada tahapannya nih Mams. Nah, kalau misalnya masih awal banget kayak ada titik-titik putih, biasanya itu bisa pakai namanya vitamin gigi ya, atau kita oles fluoride. Nah, kalau misalnya dengan oles fluoride masih tahap putih-putih, biasanya bisa ke cover karena fluoride itu bisa remineralisasi email yang kurang di gigi, jadi nanti bisa bagus lagi. Tapi kalau misalnya dibiarkan, nanti titik putih itu berubah ke kuningan, kemudian jadi coklat, nanti jadi hitam, kehitaman, akhirnya menyebabkan gigi berlubang, berubah bentuk. Nah, kalau itu udah nggak bisa pakai fluoride lagi, jadi mau nggak mau harus dilakukan penambalan gigi di dokter gigi. Untuk anak-anak perlu tidak menggunakan sikat lidah. Nah, sebenarnya maupun anak-anak maupun orang dewasa itu wajib ya menggunakan sikat lidah. Kenapa? Karena saat kita makan, sisa makanan itu tidak hanya menempel pada permukaan gigi, tapi juga pada permukaan lidah. Jadi lidah juga harus disikat agar tidak menimbulkan sisa-sisa makanan. Kalau misalnya nanti ada sisa makanan di atas lidah, itu juga bisa menimbulkan jamur. Jadi terus juga nafasnya jadi nggak segar. Jadi harus banget dibersihkan ya Mams. Baik, kalau misalnya untuk sikat lidah tidak perlu pakai pasta gigi, Mams bisa pakai sikat gigi biasa. Lidahnya nanti dijulurkan, kemudian disapukan di atas permukaan lidahnya sebanyak 3 kali. Atau kalau misalnya mau lebih maksimal, Mams bisa menggunakan tang scraper atau pembersih lidah. Nanti sama ditaruh di atas permukaan lidah, kemudian disapukan sebanyak 3 kali. Nah, itu akan lebih bersih. Jadi tips menjaga kesehatan gigi dan mulut selama liburan atau traveling adalah yang pertama, tidak lupa menyikat gigi paling tidak 2 kali sehari ya. Jadi bisa membawa sikat gigi travel dan juga pasta giginya. Kemudian juga menggunakan sikat lidah, juga tidak lupa membawa dental floss atau benang gigi ya Mams, karena kalau untuk sela-sela gigi itu tidak ke cover dengan sikat gigi. Jadi harus menggunakan tambahan benang gigi atau namanya dental floss. Ya, kemudian juga selama liburan biasanya siang-siang juga kan suka ngemil macam-macam ya. Kita juga mungkin agak kesulitan kalau habis makan sikat gigi atau apa. Jangan lupa juga harus selalu sedia air mineral ya. Jadi kalau habis makan minuman manis, jadi dikumur dengan air mineral. Jadi giginya bisa lebih bersih. Kemudian nah ini juga nih, kadang kalau misalnya nginep di rumah kakek nenek, kadang suka bebas gitu ya dikasih makanan manis atau gimana. Nah itu juga perlu dibatasi ya Mams. Mams, semoga obrolan kita membantu ya, sehingga liburannya semakin nyaman. Happy holidays!